sequence has initiated. This facility will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan SM ya. Salam sehat, salam sejahtera selalu ya. Malam ini SM mau berbagi info dan pengalaman tentang dunia cryptocurrency. Malam ini topik pembahasannya adalah investasi seperti apa di era milenial sekarang ini, dan saat ini kan sedang pandemik COVID ya. Kita harus berpikir keras, selain bekerja, mempunyai usaha dan berbisnis, kita harus lebih smart lagi menganalisa peluang-peluang yang harusnya kita bisa dapatkan. Dikala para banyak saham berjatuhan ya, di dunia cryptocurrency masih tetap bertengger kuat ya, seperti Bitcoin ya. Ini lonjakannya cukup tinggi, lihat ya di grafik ini ya. Pada saat itu, ketika kita sadar pada era 2009, kita mungkin saat ini sudah mungkin jadi orang hebat ya. Kalian semua sudah jadi orang hebat. Bitcoin pada era 2009 itu tergolong masih mudah ditambang. Kita mengikuti facet aja tuh masih bisa mendapatkan banyak koin ya. Dan kita beli pun saat itu masih sangatlah murah ya. Kita cukup mungkin punya 100 US dollar, kita sudah punya banyak koin Bitcoin ya. So far apapun yang terjadi di era digital, di cryptocurrency, tentunya kita harus cermat-cermat menganalisa. Di luar sana masih ada 5.000 jenis uang digital atau cryptocurrency selain Bitcoin. Tetapi yang paling populer adalah Bitcoin karena harganya sudah cukup mahal. Untuk saat ini masih di level 137-38 juta per koin ya. Kita bisa bayangkan dari harga 0,0001 US dollar ya saat itu, sekarang sudah duduk di level 137-38 juta per koin, dan ini grafiknya cukup luar biasa ya. Banyak orang awam di luar sana menganggap Bitcoin itu adalah mainan, tapi sekarang tidak. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai sadar di era milenial, suka tidak suka, mau tidak mau kita akan mengarah ke situ ya. Di luaran sana negara-negara berkembang sudah mengembangkan teknologi blockchain untuk menerbitkan cryptocurrency atau jenis mata uang yang akan bersaing di era bisnis milenial ya. Bitcoin sebenarnya sangatlah simple ya. Kita tidak perlu harus memonitor setiap saat. Katakanlah hari ini sudah di level 9.503 poin sekian ya. Kita tidak perlu harus membeli banyak. Katakanlah kita misalkan investasi 1 koin atau 0, sekian koin, itu pun sangat berarti ya. Karena harganya sudah cukup mahal ya. Beda hal kalau kita melirik mata uang lain seperti NIM, seperti Ethereum. Ethereum masih di level 243, sekian US dollar per koin. Dan masih banyak sebenarnya peluang bisnis di era milenial yang mestinya teman-teman harus mulai pegang, mulai tangkap ya. Dan ini terus akan berkembang ya. Banyak para ahli menganalisa dan memprediksikan harga Bitcoin akan tembus di level 500.000 US dollar per koin. Itu luar biasa ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak koin-koin yang sekarang masih harga Rp1, Rp100, bahkan Rp50 pun akan mengejar karena masing-masing founder terus berinovasi mengembangkan teknologi tersebut ya. Tentunya dia akan mengambil terobosan-terobosan baru, di mana sisi lain ada kelemahan, dia akan coba untuk membangun sebuah inovasi baru untuk kenyamanan bertransaksi.
Peluang sudah di depan mata ya. Bitcoin dalam sejarah pernah tembus di level 20.000, sekian US dollar per koin ya. Estimasi sekitar 126 juta per koin ya. Dan pernah tembus juga di level 17.000 di tahun 2017. So far teman-teman para pemain cryptocurrency, trader dan pengusaha miner ya, tentunya ini adalah hal yang sesuatu yang sangat luar biasa untuk ke depan. Pastinya kalian sudah sering monitor pergerakan dan progres mata uang sakti dunia ya, Bitcoin ya. Untuk pemahaman Bitcoin, saya ada pernah rilis satu video. Jadi sebelum kalian melakukan dan terjun di dunia cryptocurrency, ya kalian harus memahami dulu apa itu Bitcoin, cara kerjanya, belinya di mana, cara transaksinya bagaimana. Terus ketika kalian withdraw atau kalian akan menarik ke fiat uang cash atau kalian akan mentransfer dari Bitcoin ke real money, kalian nanti harus paham ke situ dulu ya. Sekitar mungkin 3 bulan yang lalu, 2 bulan saya pernah rilis video pemahaman Bitcoin. Dan saya ada rilis video juga tentang bagaimana untung melakukan transaksi Bitcoin atau harus rugi. Dan karena bisnis kita harus untung. Namanya bisnis harus untung. Cuman apa? Pemahamannya kita harus benar-benar paham. Jangan setengah-setengah ya. Ketika kita menggeluti suatu bidang, kita harus benar-benar mengerti makna, tujuan, dan fungsi kinerja proses hal yang harus kita tekunin. Untuk Bitcoin di era yang akan datang adalah suatu peluang yang luar biasa untuk teman-teman semua. Seluruh dunia tahu Bitcoin ya. Bahkan di luar negeri pun kita kalau ke market tidak hanya untuk transfer cross border dari negara antar negara. Misalkan kita di Indonesia, teman kita mengirimkan Bitcoin dari luar bukan hanya transaksi cross border ya, tetapi bisa untuk belanja di luar negeri, beli mobil dengan Bitcoin, oke. Kita minum kopi di Starbucks di luar negeri bisa memakai Bitcoin atau dengan mata uang kripto lainnya. Ada 5.000 jenis mata uang kripto yang sedang berlomba-lomba memperbaiki inovasi teknologi blockchain agar para masyarakat dan para pengguna blockchain dan teknologi cryptocurrency itu makin mudah ya. Contoh, setiap transaksi cost-nya murah ya. Setiap transaksi Bitcoin atau mata uang lainnya seperti Ethereum, seperti Bitcoin Cash, seperti Monero, seperti Ripple itu ada cost charge ya yang mereka klaim ke kita. Jadi itu hanya 0, sekian lah ya. Itu cukup murah ya. Jadi kalian punya banyak koin di dompet digital kalian itu untuk safety kalian aman. Kemana aja kalian cukup mengantongin password dan login email ya. Jadi itu sangat mudah. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di next video.